masih banyak utang. Oh, enggak, tetap sholat sunat. Bagaimana hukumnya asuransi jiwa di bank syariah? Boleh atau tidak? Asuransi hukumnya ada dua. Yang pertama mengatakan asuransi hukumnya haram karena ada unsur horor, gambling, judi. Satu tahun bayar 10 juta, 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 10 juta. Semuanya ada 10 orang. 10 kali 10 berarti terkumpul uang 100 juta. Tiba-tiba meninggal saya. Mati. Saya yang dapat. Sudah bayar 10 tahun, nggak mati-mati. Judi. Maka kata kelompok yang pertama, asuransi itu ada judinya, maka dia haram. Kelompok yang pertama mengatakan haram. Kelompok yang kedua mengatakan asuransi itu halal, boleh. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur ta'awun, tolong menolong. Saya susah, nggak ada uang, maka dengan adanya uang iuran 10 juta, 10 juta, saya menjadi tertolong. Baik asuransi jiwa, asuransi kesehatan, maupun asuransi kendaraan, keselamatan di jalan raya. Maka ada dua pendapat. Begitu kata Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Fatawa Mu'asirah, fatwa kontemporer. Silakan pilih antara dua ini, karena asuransi tak ada zaman Nabi. Saya milih judi Pak Ustadz, kalau begitu haram. Saya milih tolong menolong Pak Ustadz, kalau begitu boleh, silakan. Tapi konsisten, jangan ketika nggak dapat dibilang haram, pas dapat halam. Nah, Ustadz sendiri, saya tidak pakai asuransi jiwa, saya tidak pakai asuransi kesehatan, saya tidak pakai asuransi kendaraan. Terus pernah tabrakan? Sering. Karena saya menganggap itu bagian dari judi. Tapi saya tak menyalahkan. Apalagi di sini ada tulisannya asuransi syariah. Nanti kalau ada sales yang datang ke perumahan Bapak Ibu mengatakan silakan daftar asuransi syariah, tanya mana fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional. Air minum ini tidak boleh diminum sebelum ada label halal. Ini ada Pak Ustadz? Ada halalnya. Mereknya Sahabat. Sahabat apa? Sahabat UAS. Kalau minuman makanan kita mesti tahu ada label halalnya. Bukan label Pak Ustadz, label. Terserahlah mau label mau label. Kalau mesti ada label halalnya, maka kalau yang sifatnya ekonomi tidak dikeluarkan oleh Komisi Fatwa, tapi dikemukakan oleh DSN, Dewan Syariah Nasional. Maka bank syariah mengeluarkan asuransi jiwa, maka silakan boleh lanjutkan karena mereka mengambil fatwa yang nomor 2 tadi. Begitu juga dengan BPJS, itu asuransi kesehatan. Sebetulnya uang digabung, uang digabung, ada yang sakit. Yang satu sudah bayar, kamu BPJS sudah berapa tahun daftar? Udah 2 tahun Pak Ustadz, nggak pernah sakit, sehat terus. Berarti uangmu nggak pernah kamu pakai. Inilah rencana mau sakit nih Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di swasta. Sebagian besar saham dimiliki non muslim dan saya menerima gaji setiap bulan. Namun per bulannya ada sumbangan rutin dengan nominal tertentu ke yayasan, tak saya sebut nama agamanya, menjaga kode etik jurnalistik, di mana situ sifatnya wajib bukan sukarela. Apakah kami nanti di akhirat saat dimintai pertanggungjawaban kemana uang sumbangan ini? Bagaimana hukumnya bekerja di perusahaan non muslim? Pertanyaan ini ada 2 pertanyaan bercabang. Pertanyaan pertama, apa hukum kerja di tempat non muslim? Nabi punya menantu namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi, suami dari anaknya Sayyidatuna Fatimah. Pindah ke Madinah kerja di rumah orang Yahudi. Kerjanya menimba air orang Yahudi. Susah, nggak ada duit, ngambil upah menimba air. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, Ali kerja di rumah orang Yahudi. Apa kerjanya? Menimba air.
Nabi tidak larang. Itu hukum boleh bekerja di tempat non muslim selama tidak terkait masalah akidah. Kalau sudah terkait masalah akidah, dilarangnya untuk sholat, wajib ikut ritual dia. Wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Tak boleh. Bekerjanya kalau tidak ada hukum terkait dengan akidah boleh. Yang masalah nomor 2 adalah nyumbang. Setiap uang yang keluar dari kita akan ditanya an malihi, harta yang kau keluarkan akan ditanya min ainak tasabahu, dapatnya dari mana, wa fima anfaqahu, dipakai untuk apa. Kalau umur pertanyaannya 1, umur kemana kau habiskan. Kalau ilmu pertanyaannya 1, sudahkah kau amalkan. Kalau badan pertanyaannya 1, sudah kau pakai untuk apa kaki dan tangan, mata, telinga, lidahmu. Tapi kalau harta pertanyaannya 2, dapatnya dari mana, dipakai untuk apa. Dapatnya dari mana? Halal, kerja. Tapi dipakai untuk apa? Jangan-jangan dipakai untuk program keagamaan. Tapi Pak Ustadz, saya kerja di situ, pemegang sahamnya mereka. Kalau saya keluar dari sini, nanti saya tidak. Kalau ada tempat kerja lain yang kira-kira selamat daripada nyumbang untuk program agama, boleh. Tapi kalau tidak ada lain, pilihannya 2, mati dengan kerja ini. Pilih mana? Jangan pilih mati, nggak boleh. Silakan kerja. Mudah-mudahan uang itu dipakainya untuk sosial, bukan untuk penyebaran agama, insya Allah. Tapi kalau masih ada alternatif lain, hanya beda-beda sekian gajinya, ini lebih rendah tapi selamat dari nyumbang untuk program akidah orang lain, maka pilih. Syukur-syukur dia mau. Boleh nggak Pak, saya orang Islam, uangnya dipakai untuk Masjid Darul Falah. Boleh, silakan kata dia. Silakan pakai untuk Darul Falah, tapi bulan depan kau nggak di sini lagi. Oh, bahaya Pak Ustadz. Nah, itu hukum. Darurat membolehkan yang terlarang. Ad-darurat tubihul mahzurat. Demikian. Wallahu a'lam bishawab.